Cerita Kita. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk berlangganan. Selamat datang di Cerita Dongeng. Yuk kita bercerita tentang dongeng. Kali ini kita akan bercerita dongeng dengan judul Pak Damdam. Dahulu kala ada seorang petugas pemadam kebakaran yang bernama Pak Damdam. Ia sangat bangga menjadi petugas pemadam. Ia juga penuh semangat dan pemberani. Namun, ia punya kelemahan, yaitu mudah sekali mengantuk dan tertidur. Ia juga susah sekali terbangun. Pada saat alarm kebakaran berbunyi di malam hari, Pak Damdam selalu terbangun yang terakhir. Ia juga menjadi orang terakhir yang naik ke mobil pemadam yang besar. Pak Damdam tahu tentang kelemahannya itu. Lalu, suatu ketika, Pak Damdam memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia bertekad ingin menjadi petugas pemadam kebakaran yang baik dan tertib. Aku akan membaca cara-cara supaya bisa terbangun dengan cepat, tekad Pak Damdam suatu hari. Lalu, ia membeli banyak sekali buku yang berisi cara agar bisa terbangun dengan cepat. Sebuah buku menyarankan agar Pak Damdam meminum kopi agar bisa menahan kantuk. Maka Pak Damdam pun melakukan saran itu. Menjelang sore hari, Pak Damdam meneguk beberapa cangkir kopi agar tidak merasa mengantuk. Memang sih setelah meminum kopi, Pak Damdam merasa lebih segar. Namun setelah 1-2 jam kemudian, ia malah merasa sangat mengantuk. Dan pada malam harinya, Pak Damdam tertidur dengan nyenyak. Bunyi alarm kebakaran yang berdengung kencang tidak bisa membangunkan Pak Damdam. Damdam, cepat bangun! Seru teman-temannya sambil mempersiapkan diri menuju truk pemadam. Mendengar teriakan teman-temannya, Pak Damdam baru terbangun dengan kaget. Ia buru-buru berlari untuk bergabung dengan teman-temannya. Mobil pemadam kebakaran sudah berjalan keluar menuju jalan raya. Pak Damdam dengan terpaksa harus berlari mengejar mobil itu. Lagi-lagi Pak Damdam menjadi orang terakhir yang naik ke mobil pemadam kebakaran. Padahal mobil tersebut sudah setengah berjalan ke jalan raya. Aduh, tips untuk minum kopi itu tidak berguna, keluh Pak Damdam pada temannya, sesama petugas pemadam kebakaran yang sedang berada di dalam mobil. Kau itu harus rajin berolahraga, Damdam. Itu akan membuat tubuhmu menjadi bugar dan tidak gampang mengantuk. Saran teman dari Pak Damdam itu. Coba aku akan mencoba saranmu itu. Aku memang pernah membaca di salah satu buku tips. Jika tubuh banyak bergerak, maka biasanya orang akan cepat tertidur. Lalu cepat terbangun juga dengan tubuh yang segar. Baik-baik, besok aku akan mencobanya, ujar Pak Damdam menanggapi temannya itu. Hari berikutnya, Pak Damdam pun mulai rajin berolahraga. Pak Damdam memulai kegiatannya dengan senam. Ia terus bergerak mengikuti alunan musik yang ia nyalakan di televisi, mengikuti instruktur senam. Beberapa kali Pak Damdam melakukan senam tersebut, sampai-sampai kakinya terasa sangat sakit karena sangat kelelahan. Sesekali Pak Damdam istirahat, lalu memulai kembali ketika mulai mengantuk. Setelah lelah berolahraga, Pak Damdam kemudian berganti pakaian untuk siap-siap jika ada kebakaran. Namun, akibat olahraganya itu, seluruh badan Pak Damdam menjadi terasa sakit. Lalu, bukannya segar, sehabis berolahraga, justru ia malah tertidur nyenyak. Ia tertidur nyenyak sekali di ruang istirahat di kantor pemadam kebakaran.
Pak Damdam terlelap sampai malam hari tiba. Sayangnya, pada malam itu terjadi kebakaran besar di sebuah pertokoan. Pak Damdam malah tidak bisa terbangun saat alarm bunyi. Ia juga tidak bisa bergerak sama sekali saat temannya membangunkannya. Pak Damdam akhirnya terlambat naik ke kendaraan pemadam kebakaran yang sudah melaju pergi. Pak Damdam merasa bersalah dan malu. Teman-temannya berjuang memadamkan api, sementara ia tertinggal tanpa melakukan apa-apa. Nah, akibat kelalaian Pak Damdam, ia mendapat teguran dari atasannya. Ia juga diminta untuk berjanji agar tidak lalai lagi. Jika ia terlambat bangun lagi, maka Pak Damdam tidak boleh menjadi petugas pemadam kebakaran. Dari situ, Pak Damdam merasa sedih sekali. Ia berjanji untuk tidak terlambat bangun lagi. Maka, pada malam berikutnya, Pak Damdam memutuskan untuk tidak tidur sama sekali. Ia terkantuk-kantuk di tempat istirahat di lantai atas. Namun, tanpa ia sadar, ia akhirnya tertidur. Dan tiba-tiba, ia merasakan angin dingin bertiup kecil dari lubang angin tempat pipa di dekatnya. Pak Damdam tiba-tiba teringat. Ia selalu tidak bisa tidur kalau merasa kedinginan. Nah, sekarang aku tahu caranya supaya bisa bangun dengan cepat. Teriak Pak Damdam gembira menemukan ide. Pak Damdam lalu terpikir untuk tidur di pinggir dekat jendela. Ketika alarm kebakaran berbunyi, jendela yang ada di ruangan itu juga otomatis terbuka. Maka jika Pak Damdam tidur di bawah jendela, ketika alarm berbunyi, maka ia akan kedinginan karena angin malam masuk melalui jendela itu, sehingga akan membuatnya terbangun dengan cepat. Benar saja, saat tengah malam terdengar alarm kebakaran berbunyi. Suasana kantor pemadam kebakaran itu betul-betul jadi berisik. Semua petugas berlari dan bersiap-siap. Karena jendela dekat tempat tidurnya terbuka, Pak Damdam merasa sangat kedinginan. Ia langsung bangun dan bersiap secepat kilat. Setelah itu, kini ia menjadi petugas pemadam yang pertama kali naik ke mobil pemadam kebakaran. Nah, sejak itu, Pak Damdam selalu menjadi petugas yang paling cepat, tangkas, dan penuh semangat. Ia juga sangat pemberani. Sepertinya tidak lama lagi Pak Damdam akan diangkat menjadi kepala petugas pemadam kebakaran yang hebat. Nah, itulah tadi cerita tentang Pak Damdam, petugas pemadam kebakaran yang gampang mengantuk. Tapi kini dia sudah menjadi petugas pemadam yang hebat. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil pesan moral bahwa meskipun kita memiliki kelemahan, janganlah mudah menyerah dengan kelemahan itu. Berusahalah dan pantang menyerah untuk tetap semangat dapat mendapatkan hasil maksimal dengan menaklukkan kelemahan kita. Nah, itulah tadi akhir dari cerita kita. Sebelum berakhir, pastikan kalian tekan tombol like dan subscribe agar kita bisa bertemu kembali di video selanjutnya. Sekian untuk cerita kita kali ini. Sampai jumpa.